Atas nama Bu Kartina ya Bu, kemarin kami izin wawancara tentang koperasi Topai Selatan Wanita Mandiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan koperasi Topai Selatan Wanita ini berdiri? Tanggal 30 Desember 2009. 30 Desember 2009 itu. Untuk kegiatan utama koperasi ini apa aja Bu? Simpan pinjam saja. Simpan pinjam saja ya Bu. Untuk struktur organisasinya Bu, dan pembagian tugasnya itu gimana Bu? Ya, maksimal. Kalau tugasnya ya istilahnya nanti istilahnya menyaring anggota baru itu masuk. Kemudian ya kalau bisa sih ya cari istilah bantuan-bantuan dinas seperti itu kan. Untuk tujuan utamanya Bu yang didirikan koperasi ini itu Tujuan utama didirikan koperasi istilahnya yang pertama menjalin kekompakan ibu-ibunya, silaturahimnya, kemudian ya sambil belajar untuk berorganisasi kan, koperasi berorganisasi kan. Yang paling utama ya untuk kalau mantan koperasi kan istilahnya menambah pendapatan keluarga, meningkatkan kesejahteraan karena kita harus meningkatkan. Untuk visi misi koperasi simpan pinjam ini tuh? Visi misinya itu untuk ya sama seperti tujuannya hampir mirip, cuman ada penambahan sedikit. Istilahnya organisasi perempuan itu sekarang ini wajib diadakan, harus ada seperti itu. Terus ya kalau visi misi sebenarnya banyak betul, cuman ibu nggak ngapalin karena ada di profil koperasi. Tapi kebetulan surat itu hilang. Kalau buat lagi kan dia butuh waktu kan gitu. Dan draft kopinya ada juga sih. Kan nomor ada ya siapa saja sih Bu yang bisa menjadi anggota di koperasi ini Bu? Yang menjadi koperasi itu satu, yang pertama syaratnya adalah warga Topai Selatan, tapi hanya perempuan karena koperasi perempuan. Yang kedua ya umurnya minimal 17 tahun atau sudah pernah yang kalau utamakan lagi ya yang mempunyai kegiatan UMKM itu, tapi wajar pun nggak masalah kalau nggak punya UMKM, tapi kalau bisa koperasi ini kan menggalang UMKM ya lebih bisa. Untuk jenis layanan atau produk yang ditawarkan di koperasi ini apa aja Bu? Bagaimana sistem simpan dan pinjaman yang diterapkan di sini Bu? Kalau simpanannya dia sesuai dengan kapasitas anggota yang memberikan ke koperasi, sesuai, maksudnya bagi hasilnya sesuai dengan besarnya simpanan mereka masing-masing, jadi nggak dibagi rata, nggak. Kalau perlu pinjaman ya, kalau yang pinjam ya harus memberikan saja dengan karena kan di belakang hari kalau udah terlakukan dia itu bisa ini suami kan negosiasi selain biaya operasional. Berarti dihitung dari salah usaha. Sekarang udah bisa lagi sekarang memang. Karena kita pakai SAK EP. Kalau kita SAK kita sekarang SAK EP. Ya, sekarang yang kami bahas pun SKKP Bu, karena kami kemarin kan jatuhnya ngambilnya di SKMKM kan Bu, karena koperasi yang kita teliti ini kan koperasinya yang kayak belum cukup besar, kayak koperasi Jembatan Kasih, koperasi Kopanesa itu kan udah cukup besar kan. Nah, dari pemahaman dan yang kami baca tuh kalau koperasi besar itu biasa pakai SKKP Bu, ternyata udah berubah dari Januari 2025 ini. Jadi kami makanya dari dosennya diwajibkan untuk SKKP ini, makanya kami mau menganalisis penyusunan laporan keuangannya apakah sudah standar dengan SKKP. Soalnya udah kami carikan Bu datanya dekat SKKP itu kayak laporan keuangan Ibu itu udah mencapai laporan ekuitas, laporan rugi, ya 5. Kemarin kami baru cek kan Bu, dia yang cek ini kan saya list ternyata ada semua Bu, makanya kami kayak
menganalisis tentang penyusunan keuangan ini menurut berdasarkan SKF ini. Ternyata standar udah sesuai. Untuk syarat yang harus dipenuhi menjadi anggota Bu? Ya, pertama syaratnya dia tadi yang pertama kan harus warga keluarga, coba silakan. Kedua, 17 tahun itu sudah menikah. Ketiga dia ya kalau menjadi anggota koperasi wajib menjalankan kewajiban. Itu wajibnya ya masuk ke dalam keuangan wajibnya. Bagaimana cara koperasi ini menentukan besar bunganya pinjaman? Ya, tadi sesuai dengan simpanan anggota atau persimpanan ya. Kalau pinjaman sesuai dia memberikan koperasi, misalnya seperti ibu anggota koperasi, tapi ibu tidak meminjam, ibu tidak akan dapat bagi hasil dari pinjaman, karena nggak memberikan jasa ke koperasi, jadi minus ibu nol gitu. Jadi memang jadi bunganya itu sesuai dengan hanya masing-masing anggota, kontribusi anggota. Ya, untuk bunganya biasanya yang paling kecil itu berapa? Dari 2%. 2%. Kalau yang paling tinggi Ya, ada 2% semua. 2% semua itu udah rata semua ya. Untuk proses pencatatan transaksi keuangan itu kok? Transaksi keuangan ya pertama pelayanan kehadiran kita manual. Tapi setelah selesai 1 bulan tetap kita masukkan ke Komputer ya, Excel ya. Apakah koperasi ini rutin melakukan rapat anggota tahunan? Rapat anggota tahunan pasti di bulan Januari pasti. Kalau enggak pertama sepinan, paling tidak kedua sepintan. Kalau kita tanggal 10 bawah pasti pertama melakukan rapat itu pasti sepinan itu pertama kali top seran tanggal ini. Tapi karena tahun kemarin kita tanggal 14 sudah yang kedua. Sepindah, kalau nggak lihat cek aja di dinas. Bagaimana pembagian sisa hasil usaha dengan kepada sesuai kontribusi tersebut, jadi nggak bagi rata istilahnya itulah. Berarti kayak nominal itu beda-beda gitu? Beda-beda. Tergantung. Misalnya ibu simpanan 10 juta sama teman ibu yang 2 juta beda. Ya seperti ini, yang jadi simpanan, yang jadi pinjaman, kalau ini pinjamnya dia besar-besar, ya jasanya pasti besar. Kalau yang nggak pinjam sama sekali nggak dapat, seperti itu. Maka itu kan itu dari persimpanan sosial, dari pinjaman sosial dijumlah, jadi itulah SAU-nya. manfaat utama yang dirasakan anggota dari koperasi ini? Kalau ibu sendiri, alhamdulillah ya sangat bermanfaat. Pertama, kalau kita butuh istilahnya punya anak kuliah, tiba-tiba nggak semester pas nggak ada uang, bisa dihubungkan nanti langsung. Yang pastinya, kalau yang kedua, kalau ibu istilahnya ada uang belanja, misalnya bapak ngasih jutaan, misalnya habis 1.500.000, masih 500 bisa disimpan. Seperti itu. Bagaimana tanggapan masyarakat Kota yang melakukan terhadap keberadaan koperasi ini? Tanggapan masyarakat, insya Allah sepertinya ya menerima baik karena berbondong-bondong mau menjadi anggota koperasi. Cuman ya kita sebagai masyarakat selektif jangan sampai menerima hanya istilahnya anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Tahu hasilnya aja untuk tapi jam besar misalnya, tapi hasilnya nggak membagi hari kalau jadi. Apakah ada pelatihan atau edukasi keuangan untuk anggota? Ada. Pas kebetulan di bulan April kemarin ini ada pelatihan karena desa-desa koperasi itu kita diminta pas karena kita tuan rumah sepintar 100 orang, tuan rumah kita itu sekitar 10 orang. Jadi kita mengurus dan bawas kita berangkat waktu itu 6, anggotanya 4. Terus kemarin yang tanggal 3, 4, 5 itu begitu. Sudah karena yang sebagian pengurusnya itu ikut jambore PKK di kabupaten kan, jadi kami yang sekarang pengurusnya 2 kabupaten. Nanti tanggal 17, 18, 19 itu 4 orang lagi sama dengan pelatihan 3, 4, 5 kemarin sama-sama literasi keuangan, memang membahas keuangan perempuannya, dunia semua memang situ. Jadi itu 1 pengurus 3 anggota. Jadi kita selalu melibatkan anggota supaya nanti depannya itu ya jelas kita
kayak ada pengalaman gitu ya Bu ya. Bagaimana koperasi membantu anggota yang mengalami kesulitan pindah-pindah? Ya kita mengharapkan pelan-pelan tetap betul harus memberikan asuhan walaupun tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya mereka kemarin utang 5 juta kan harusnya kan 600 ya bulannya kan 10 bulan jatuh tempo, tapi karena belum ada uang baru 300 ya kita terima supaya tidak membuat dia. Tantangan terbesar yang dihadapi koperasi saat ini. Tantangan besar itu karena simpan pinjam ya dari pinjaman. Adalah beberapa yang ada tuh ada. Jadi kami dalam setahun sekali kami harus komputer sekarang orang rumah karena mereka belum mau lupa nggak dikoperasi, nggak mau ngitung, nggak bisa. Jadi kami harus ke rumahnya anggota tersebut untuk mungkin. Oh ada Ada sistem gitu ya Bu. Iya. Kirain mereka yang minjem dapatnya Harus ke kayak kantor, dari harus pertemuan gitu enggak juga, nggak bisa kapan ketemu dari silakan tuh nggak bisa kelas. Apapun maunya kita harus turutin. Jadi kadang-kadang aja ya saya sabar kan. Mereka sambil mereka nggak mau bayar mana kita urutin nanti kadang-kadang atau ada kita datang sampai capek panas-panas ke rumah. Nanti ya Bu, bagaimana saya harus belanja utama lagi ada. Tapi kalau misalnya ada yang 2 bulan nggak bayar Bu, terus pas ditagih lagi kayak bulan ketiganya ke rumahnya dia nggak ada lagi kok kayak Kami sih nggak tiap bulan, ini nggak ada waktu ada setahun sekali. Iya. Itu pun sudah istilahnya sudah yang satu tempo tak bayar. Kalau cuma dari 2 bulan itu masuk, 2 bulan itu masuk masih kami toleransi. Seperti itu kan kemungkinan dia bulan ke-10 jatuh tempo kan ada yang tidak nutup. Seperti itu. Jadi yang kami tadi di rumah itu yang sudah jatuh tempo sama sekali nggak bayar. udah bayar ya. Iya. Berarti udah lebih dari 2 kali Ya udah, kalau 10 jatuh tempo 10 bulan tak nongol kan gitu. rugi juga ya Bu ujung-ujungnya Ya Bu ya. rugi koperasi. Kalau dibiarin ya makin rugi. Iya sih. Kalau datang ke rumah nanti dia harusnya misalnya nanti jatuh tempo kan 3 juta misalnya harusnya selesai 3 juta kan baru dapat 200-nya kami terima. Yang penting ada Kan yang bayar. masuk ada sikit-sikit. Tapi itu nanti ada dendanya juga ya Bu kalau Ya sebetulnya ada karena denda itu memang tidak tetap kan, tetap harus dibayar. Tapi ya kita makan wajar pokok dulu ya. tidak bayar pokoknya Jadi itu. ya, memang ada beberapa yang Bu saya bayar pokoknya saja sudah nggak sanggup bayar denda, itu sudah keluar. Bukan dengan deklarasi. Takutnya suatu saat yang pengurus dia ngulang lagi. Ya udah balikan pokok, keluarkan. Jadi secara tidak rumah kan nggak akan bisa masuk lagi. Udah jadi Karena ada di backlist, ada di buka. udah tahu nama-namanya ya Bu ya. Apa rencana pengembangan koperasi ini? Rencananya sih sepertinya koperasi itu nggak hanya simpan pinjam, kita bisa menambah ke bidang lain, misalnya kita buka retail atau jasa, entah itu jasa pencucian motor, mobil, atau mungkin bisa juga rental mobil ya, Iya. kalau modalnya cukup kan gitu, karena aset kita beli baru 500 kan. Biar makin berkembang ya Bu ya, ada masukan dari mana-mana aja Bu ya. Bagaimana koperasi menjaga kepercayaan anggota? Kalau menjaga kepercayaan anggota ya selalu ikut edukasinya kan anggota yang baru itu pokoknya di koperasi itu milik kita untuk kita kan kekeluargaan. Jadi kalau mau maju koperasi anggota harus menjaganya, bukan hanya menjaga koperasi anggota dia yang lain tapi mentaati segala aturannya dan kewajibannya. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan koperasi di Indonesia? Perkembangan koperasi di Indonesia ya makin maju, makin jaya, sehingga istilahnya perekonomian masyarakat Indonesia itu makin maju, terpenuhi sekali kebutuhannya. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih Bu Fatina atas kesempatannya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Nah, semoga informasi yang kami sampaikan jadi bermanfaat.
kakak semua bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Iya, gitu.